Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari SGD ANAM akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Prebiotic in CAD atau Coronary Artery Disease. Baik, next. Baik, adapun anggota dari SGD ANAM yang bisa dilihat pada layar. Next. Baik, sudah perkenalkan, saya Putra Tadametra Wibawa dengan 3 digit terakhir 184. Next. Yang akan membahas bab 1 pendahuluan. Next. Baik, untuk latar belakang di sini penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di seluruh dunia. Salah satunya disebabkan oleh coronary artery disease, yang dimana kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor resiko seperti hiperkolesterolemia, homositemia, hipertensi, dan hiperglikemia. Namun, faktor resiko lain juga berperan sangat penting dalam patofisiologi CAD, yaitu salah satunya prebiotik, di mana menurut International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, prebiotik adalah substrat yang digunakan secara selektif dan oleh mikroorganisme inang yang memberikan manfaat kesehatan, di mana prebiotik bermanfaat bagi kesehatan manusia dan telah lama dikenal sebagai suplemen diet potensial untuk mencegah perkembangan berbagai penyakit karena dapat memperbaiki gangguan metabolisme yang dimana salah satunya adalah CAD. Yang dimana prebiotik baik digunakan untuk pencegahan dan terapi CAD yang membuat kami tertarik untuk menulis literatur review mengenai prebiotik in CAD. Next. Baik, adapun rumusan masalah yang sudah tertera pada layar. Next. Adapun tujuan penulisan yang sudah tertera pada layar. Next. Dan juga manfaat penulisan yang juga bisa dilihat pada layar. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Masuk Tangkas dengan 3 digit terakhir 053. Next. Baik, di sini untuk kajian pustakanya tuh yang pertama ada definisi dari coronary artery disease, di mana ini merupakan penyempitan atau penyumbatan arteri koroner, arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung, di mana bila aliran darah melambat, jantung tak mendapat cukup oksigen dan zat nutrisi. Nah, hal ini biasanya mengakibatkan nyeri dada yang disebut angina. Nah, bila satu atau lebih dari arteri koroner tersumbat sama sekali, akibatnya adalah serangan jantung dan kerusakan pada otot jantung. Nah, di antara penyakit kardiovaskular, penyakit jantung koroner merupakan penyebab utama kematian, kecacatan, penderitaan, dan kerugian materi serta menyebabkan keterbatasan fisik dan sosial yang memerlukan penataan kehidupan pasien. Komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner tidak hanya masalah bagi pasien, tetapi juga pada keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan agar tidak terjadi serangan berulang dan terjadi komplikasi. Proses penyembuhan bisa lebih cepat lagi dan meningkatkan kualitas hidup. Next. Baik, perkenalkan nama saya Putu Kavita Katrisia Laksmi dengan digit terakhir 242. Baik, ya selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dan patofisiologi, di mana CAD ini adalah gangguan kardiovaskular yang terjadi karena arteriosklerosis atau oklusi arteriosklerotik pada arteri koroner, di mana ketika fungsi endotel dinding arteri terganggu, arteriosklerosis terjadi karena adanya akumulasi lipoprotein di intima pembuluh koroner. Kemudian, di dalam aliran darah, lipid yang tidak larut dalam air bersirkulasi dengan melekatkan diri pada lipoprotein larut air yang disebut apolipoprotein. Kemudian, LDL dalam konsentrasi yang tinggi memiliki kemampuan untuk menembus endotelium yang terganggu dan mengalami oksidasi. LDR yang teroksidasi atau dimodifikasi kemudian menarik leukosit ke dalam intima pembuluh koroner dan menyebabkan pembentukan foamy cell, di mana sel-sel bertekstur seperti berbusa ini meniru dan membentuk lesi yang disebut dengan garis lemak. Ini adalah bentuk lesi paling awal yang divisualisasikan pada arteriosklerosis. Kemudian, plak arteriosklerotik kemudian mulai mengembangkan dan mengakumulasi sejumlah besar matriks ekstraseluler yang diproduksi oleh sel otot yang mengarah ke perkembangan lesik menjadi plak fibrosa. Kemudian, plak fibrosa kemudian akan menjalar pada lumen pembuluh darah koroner dan pembuluh darah kecil yang terbentuk yang selanjutnya dapat mengapurkan plak. Pada dasi arteriosklerotik, terjadi kematian sel atau apoptosis yang akhirnya mengarah ke pengendapan faktor jaringan dalam bentuk partikulat. Akibatnya terbentuknya plak arteriosklerotik pada pembuluh arteri koroner, terjadi sumbatan aliran darah yang menyebabkan tidak sesuaian antara kebutuhan dan juga suplai oksigen miokard. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Prinandari dengan 3 digit yang akhir yaitu 054. Next.
Baik, untuk faktor risiko, di sini faktor risiko dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu genetik, yaitu meliputi usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi itu meliputi hipertensi, merokok, diabetes mellitus, aktivitas fisik, obesitas, diet tidak sehat, kolesterol, dan lipid, serta depresi dan kecemasan. Lalu ada sebuah penelitian yang ditemukan oleh Wong. Dia menemukan bahwa suplementasi probiotik yang cepat dapat meminimalkan permeabilitas usus pada pasien yang sakit kritis, mengurangi pembentukan racun dan gas patogen, mengurangi distensi perut, menetralkan alergi makanan, dan mengurangi keparahan gejala yang berhubungan dengan sindrom iritasi usus besar. Dan dia juga meningkatkan toleransi EN atau pemasangan nasogastric tube for enteral feeding dari penderita stroke yang pelepasan hormon pencernaan dan neurotransmitter ini dapat berubah. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Fakri Wahyu Adi Nugroho dengan NIM 124. Di sini next. Baik, di sini saya menjelaskan tentang gejala CAD, di mana seseorang yang terkena penyakit jantung koroner bisa memiliki beberapa gejala umum yang sering terjadi, seperti yang pertama adalah nyeri dada. Di mana nyeri dada sendiri adalah salah satu gejala utama pada CAD, muncul secara tiba-tiba, tetapi bukan disebabkan aktivitas berat atau gangguan emosi, berlangsung terus-menerus, bahkan akan terasa semakin berat hingga tidak bisa ditahan dan tidak akan hilang dengan istirahat maupun pemberian nitrogliserin. Kemudian setelah itu munculnya sering di bagian bawah sternum dan perut atas, serta dapat menyebar ke bahu dan lengan, terutama di lengan kiri, dan pada beberapa kasus juga dapat menyebar ke dagu dan leher. Next. Kemudian untuk keluhan gejala yang kedua adalah diaparesis, di mana pada fase awal infark miokard akan terjadi pelepasan katokolamin yang dapat meningkatkan stimulasi simpatis sehingga menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah yang nantinya akan mengakibatkan kulit menjadi lembab, dingin, dan berkeringat. Kemudian yang ketiga adalah sesak nafas, di mana terjadi apabila jantung tidak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh sehingga seseorang akan mengalami sesak nafas atau kelelahan ekstrim tanpa tenaga. Next. Kemudian gejala selanjutnya adalah kelelahan, di mana hal ini dapat terjadi karena jantung mengalami kekurangan oksigen yang diakibatkan adanya penyempitan pembuluh darah. Kemudian setelah itu gejala selanjutnya adalah mual dan muntah, di mana mual dan muntah ini disebabkan karena adanya nyeri yang muncul di daerah dada, terutama di daerah ulu hati, sehingga hal itu disebut nanti akhirnya merangsang pusat muntah sehingga nanti dapat menimbulkan gejala mual muntah. Next. Kemudian setelah itu ada pusing, di mana merupakan salah satu tanda di mana jantung tidak bisa memompa darah ke otak sehingga suplai oksigen ke otak kurang. Kemudian yang terakhir adalah serangan jantung, di mana terjadi apabila arteri koroner itu benar-benar mengalami penyumbatan atau terblokir sehingga nantinya seseorang bisa mengalami gejala ini secara tiba-tiba. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Parmiti Desari dengan 3 digit NIM 202. Next. Jadi saya akan menjelaskan definisi prebiotik dan digesi dari probiotik. Prebiotik adalah suatu senyawa yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, mampu menstimulasi pertumbuhan probiotik, bakteri, saluran pencernaan, dan juga dapat menghambat pertumbuhan patogen sehingga dapat meningkatkan kesehatan dari inang. Next. Probiotik dapat menghasilkan efek menguntungkan bagi kesehatan jika terdapat dalam jumlah yang cukup khusus. Jumlah probiotik juga dijaga kestabilannya selama penyimpanan dan pengolahan produk agar tetap bermanfaat saat dikonsumsi. Diketahui juga berdasarkan hasil penelitian bahwa produk probiotik dapat menghambat bakteri patogen dan melakukan metabolisme terhadap laktosa sehingga bermanfaat bagi penderita intoleransi laktosa. Bakteri menguntungkan yang terdapat dalam produk probiotik dapat menjaga keseimbangan mikroflora dalam usus dengan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Berdasarkan hal itu, produksi konsumsi yang mengandung probiotik dapat mencegah gangguan pencernaan seperti diare, tifus, dan disentri yang sering dialami oleh masyarakat. Next. Baik, perkenalkan saya Monarisa dengan 3 digit NIM akhir 013. Boleh di next? Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat prebiotik. Prebiotik merupakan serat pangan khusus yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan dan dibutuhkan oleh bakteri probiotik usus sebagai sumber nutrisi selektif untuk pertumbuhan dan viabilitasnya. Adapun manfaat dari prebiotik, yang pertama, prebiotik jenis fructooligosaccharidae dapat meningkatkan fermentasi pada saluran cerna, terutama di kolon. Kemudian, pemberian produk prebiotik dari gandum dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen seperti coliform dan memacu pertumbuhan lactobacilli dan bifidobacteria.
Prebiotik membantu probiotik berkembang biak untuk menjaga kelancaran gerak usus dan juga meningkatkan berat feses. Kemudian, prebiotik juga meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan zat asing. Prebiotik insulin dapat meningkatkan penyerapan kalsium, terutama di usus besar. Prebiotik juga bisa menjaga keasaman usus, mengurangi perkembangan kanker kolorektal, penyakit inflamasi usus, dan hipertensi. Prebiotik jenis oligosakarida dapat mencegah diare, konstipasi, dan menurunkan resiko hiperlipidemia. Boleh di next? Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Eka Pratiwinja dengan 3 digit NPWP 218. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan risiko penggunaan prebiotik. Yang pertama, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan bersifat sementara dan berkurang seiring adaptasi dengan prebiotik. Gejala yang dirasakan biasanya perut kembung, diare, dan konstipasi. Lalu yang kedua, gangguan metabolik. Mempengaruhi metabolisme gula darah, mengubah kadar glukosa darah, dan berdampak pada pasien dengan diabetes yang memiliki masalah kontrol gula darah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kun Faithesran dengan 3 digit NIM terakhir 032. Terkait dengan risiko penggunaan prebiotik selain dari gangguan pencernaan dan gangguan metabolik, dapat juga terjadi alergi atau intoleransi, di mana untuk alergi sendiri jarang terjadi, namun apabila terjadi itu terdapat gejala seperti ruam kulit, gatal-gatal, bengkak, ataupun sulit bernafas. Lalu selanjutnya yaitu interaksi dengan obat, di mana beberapa jenis prebiotik tertentu itu dapat berinteraksi dengan obat-obatan sehingga mempengaruhi penyerapan ataupun efektivitasnya. Contohnya yaitu prebiotik dapat mengubah pH saluran pencernaan. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kurota Yunaija Putri dengan 3 digit NIM terakhir 077. Saya akan membahas terkait dengan peranan prebiotik dalam penanganan CAD. Next. Jadi prebiotik itu diindikasikan untuk melindungi tubuh terhadap cardiovascular disease dengan menurunkan kadar kolesterol, melemahkan stres oksidatif, menyeimbangkan perubahan fungsional dan struktural mikrobiota usus, serta meningkatkan respons imun. Nah, untuk suplementasi dengan inulin itu akan mengurangi kadar kolesterol, CRP, dan beberapa sitokin inflamasi, serta meningkatkan parameter antioksidatif dan disbiosis mikrobiota usus. Selanjutnya, pemberian prebiotik kompleks seperti dedak gandum yang difermentasi, itu dapat memperbaiki disbiosis usus dan endotoksemia. Kemudian ada pula large arabinogalactan yang dapat melemahkan cedera miokardia dengan menghambat kaskade apoptosis. Ada juga chitosan oligosakarida yang memperbaiki kapasitas antioksidan dan profil lipid melalui peningkatan pertumbuhan spesies probiotik pada usus. Next. Jadi ada 3 mekanisme prebiotik untuk kesehatan, antara lain prebiotik yang terdapat dalam produk alami atau ditambahkan ke dalam makanan, itu dapat difermentasi oleh bakteri usus, sehingga dapat mempengaruhi struktur komposisi bakteri usus dan aktivitas metabolisme. Kemudian yang kedua, prebiotik itu mampu mengubah lingkungan di usus sehingga menurunkan pH dan menghambat pertumbuhan patogen. Efek menguntungkan dapat menghambat pertumbuhan patogen. Kemudian yang ketiga, itu adalah memiliki efek menguntungkan pada fungsi imunologi yang dapat dirangkum dalam 2 aspek, yaitu modulasi mikrobiota usus dan respons inflamasi. Untuk yang pertama, mikrobiota usus, untuk secara keseluruhan efeknya yaitu perubahan lingkungan usus, deasetilasi histon, peningkatan permeabilitas epitel usus yang berkontribusi terhadap penurunan kolesterol total, LDL, serta CRP. Kemudian yang kedua itu respons inflamasi. Di sini berbagai jenis prebiotik itu menunjukkan berbagai fungsi imunologi dalam sistem imun innate serta adaptif. Nah, untuk sel dendritik itu merupakan jenis sel yang paling banyak dipengaruhi oleh prebiotik. Kemudian di antara SCFA, butira itu lebih efektif daripada propionat dan asetat dalam menginduksi imunomodulasi. Selain itu, butira juga mengurangi sekresi sel dendritik IL-12 dan IL-6 serta memicu sel T-regulator. Nah, dalam sistem imun adaptif, SCFA juga menunjukkan efek menguntungkan pada limfosit. Selain itu juga SCFA dapat mengatur sistem kekebalan melalui gut-brain axis. Next. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Madegede Widarto dengan nama kiraan 126. Bisa di next. Baik, di sini tidak ada rekomendasi diet resmi untuk asupan yang cukup untuk prebiotik pada individu sehat. Sebagian besar prebiotik memerlukan dosis oral minimal 3 gram per hari atau lebih untuk memberi manfaat. Nah, di sini terdapat beberapa studi, yaitu studi yang dilakukan pada anak-anak berusia 7-12 tahun yang mengalami kelebihan berat badan dan juga obesitas dengan pemberian prebiotik
yaitu oligofruktosa 8 gram per hari selama 16 minggu menunjukkan perubahan terhadap berat badan yang dapat menurunkan risiko CAD. Kemudian pemberian prebiotik oligofruktosa 21 gram per hari selama 12 minggu pada orang dewasa yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Pemberian dapat membantu untuk menurunkan penurunan berat badan. Kemudian juga studi pada pasien dengan CAD yang diberikan prebiotik inulin 15 gram per hari menunjukkan penurunan CRP dan juga TNF alpha. Bisa di next. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyuman Maldi Dharma Ariana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Bisa di next. Baik, jadi saya sekarang akan membahas mengenai penutup. Bisa di next. Jadi pertama kita akan membahas mengenai kesimpulan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, ada 3 kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama adanya coronary artery disease, lalu prebiotik, dan juga prebiotik pada coronary artery disease, di mana coronary artery disease ini adalah suatu penyempitan atau penyumbatan arteri koroner, di mana arteri ini seharusnya yang dapat mengalirkan darah ke otot jantung. Dan apabila dari arteri koroner itu mengalami penyumbatan, gejala umum yang dapat ditimbulkan itu seperti nyeri dada, sesak napas, diaporesis, pusing, kelelahan, dan juga mual muntah. Lalu untuk prebiotik, prebiotik ini dapat diberikan penanganannya kepada pasien coronary artery disease karena prebiotik ini adalah satu senyawa yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, namun memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan jika terdapat dalam jumlah cukup di usus. Dan pada penggunaannya di coronary artery disease, prebiotik ini dapat diberikan kepada pasien untuk melindungi tubuh terhadap cardiovascular disease dengan menurunkan kadar kolesterolnya, melemahkan stres oksidatif, menyeimbangkan perubahan fungsional dan struktural mikrobiota usus, serta dapat meningkatkan respon imun. Baik, berikut untuk kesimpulannya bisa di next. Adapun saran yang dapat kami berikan mengenai studi project ini, yang pertama adalah bagi pembaca disarankan untuk membaca dan memahami isi dari studi project ini yang mengkaji mengenai prebiotik in coronary artery disease atau CAD, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Lalu untuk bagi pihak kampus, kami menyarankan untuk pihak kampus agar dapat menempatkan studi project ini di perpustakaan agar bisa bermanfaat bagi sivitas akademika. Baik, bisa di next. Baik, mungkin sekian yang dapat kami bahas mengenai prebiotik in coronary artery disease. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.